Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas cara pemberian kapur pada tanaman kopi yang baik dan benar. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Entah kenapa di pertanian Indonesia kapur sangatlah dianggap remeh ataupun dianggap sepele. Padahal di pertanian luar negeri seperti Brazil, Vietnam maupun Cina, kapur adalah unsur utama untuk memperbaiki kesuburan tanah, bahkan untuk memperbaiki pH pada tanaman. Kapur sendiri sebenarnya banyak sekali jenisnya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dolamit, petrokas, CaOCT ataupun kebomas, dan lain-lain. Bahkan di Indonesia sendiri pun ada yang namanya tambang kapur. Tetapi kenapa sih petani Indonesia jarang sekali menggunakan kapur ataupun enggan menggunakan kapur pada perkebunan kopinya? Menurut saya pribadi, kebanyakan petani Indonesia masih belum paham apa itu kapur, apa itu fungsi kapur, apa itu kandungan kapur, dan apa itu manfaat untuk kapur pada tanaman. Terkadang masih juga ada yang banyak petani yang bertanya, apakah kapur itu pupuk atau bukan? Jelas sekali dalam kandungan kaptan ataupun kapur pertanian, di situ kan ada tulisannya Ca, artinya kalsium. Kalsium masuk pada salah satu pupuk makro. Untuk pemberian kaptan ataupun pemahaman pemberian kapur pertanian, cara menghitung pemberian pertanian sangat penting sekali agar melaksanakan budidaya pertanian tanaman menjadi sehat. Tanah pertanian tingkat keasamannya sangat berbeda, jadi pemberian kapur tidak bisa digeneralisir dan perlu dilakukan pemetaan keasamannya. Di dunia pertanian, keasaman tanah garapan disebut pH aktual, sedangkan pH yang diharapkan disebut pH target. Untuk angka pH disebut poin. Nah, poin inilah kunci dari pemberian kapur pertanian. Contoh saja, untuk 1 hektar, 1 poin pH butuh sekitar 2 ton per hektar CaO, CaO3, dan CaMgO. 2 poin pH butuh 2 kali 2 ton sama dengan 4 ton per hektar. Contoh CaO3 dan CaMgO. Contoh pH aktual, pH tanah diketahui adalah 4,5. pH target adalah pH yang diinginkan 7. Cara menghitung kebutuhan CaO3 adalah pH target plus pH aktual dikali poin. Contoh 7 dikurang 4,5 sama dengan 2,5, maka 2,5 dikali 2 ton sama dengan 5 ton per hektar. Fungsi kaptan di dalam tanah menyangkut 2 hal, yaitu untuk menaikkan pH, yang kedua adalah untuk menambah unsur kalsium dan unsur magnesium. Jika jumlah ion hidrogen di dalam tanah semakin besar, maka akan semakin besar pula tingkat keasaman tanah yang ada pada kebun kita. Semakin besar ion hidrogen di dalam tanah, maka akan semakin turun pH yang ada di dalam tanah kebun kita. Maka fungsi utama kapur pertanian sangatlah penting untuk tanaman. A few moments later. Bisa kita lihat pada tabel ini adalah tabel pemupukan kopi yang dipakai oleh Puslit Koka. Di sini terlihat jelas bahwa ada tulisan yang namanya kiserit. Kiserit sendiri termasuk dalam kategori kapur pertanian. Jadi sangat jelas sekali bahwa kapur pertanian wajib digunakan pada pemupukan tanaman kopi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.